Pemerintah Amerika Serikat nih, Tribuners di bawah pimpinan Donald Trump ini mengimbau seluruh warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Nah, ada apa tuh? Kenapa tiba-tiba ada peringatan itu gitu ya? Jadi perintah itu, Tribuners disampaikan melalui kedutaan virtual Amerika Serikat untuk Iran. Nih menyusul meningkatnya kerusuhan di negara tersebut nih yang menelan ratusan korban jiwa, Tribuners. Jadi dalam keterangan virtual yang diunggah nih, warga Amerika disarankan nih untuk meninggalkan Iran sekarang juga gitu ya, atau sesegera mungkin. Dan menyiapkan rencana evakuasi yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi dituliskan ini bahwa situasi ini memanas gitu ya, protes di seluruh Iran ini meningkat dan dapat berubah menjadi kekerasan hingga mengakibatkan penangkapan dan juga cedera. Dan peningkatan langkah-langkah keamanan, penutupan jalan, gangguan transportasi umum, dan pemblokiran internet ini juga disebutkan tengah berlangsung. Nah, adapun perintah evakuasi ini dirilis seusai situasi di lapangan ini juga semakin berbahaya ya, Tribuners, terutama setelah otoritas Iran ini melakukan penahanan massal terhadap demonstran. Jadi data dari kantor berita aktivis hak asasi manusia ini menunjukkan bahwa lebih dari 500 orang tewas dan 10.600 orang ditahan nih sejak gelombang protes dimulai. Nah, kondisi ini membuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menilai bahwa keberadaan warga negaranya di Iran kini berada dalam status yang bahaya tinggi gitu ya, Tribuners. Dan evakuasi darurat menjadi langkah pencegahan utama nih untuk menghindari potensi ancaman terhadap keselamatan mereka nih. Mengingat situasi bisa berubah dengan cepat gitu ya dan menjadi lebih kekerasan dan juga tidak terduga. Nah, kemudian nih itu kayak dianggap sebagai sinyal Amerika Serikat kemungkinan akan melakukan invasi gitu ya ke Iran. Nah, kemudian nih apa sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki sama militer Iran dan juga Amerika Serikat? Jadi ini kita adu gitu ya, mana sih yang lebih kuat gitu kan. Jadi ketegangan di Timur Tengah nih Tribuners kian meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi militer terhadap Iran nih Tribuners. Jadi ancaman tersebut muncul di tengah gejolak demonstrasi besar di Iran yang dilaporkan ini menelan ratusan korban jiwa. Jadi pemerintah Teheran ini juga ikut merespons nih adanya peringatan keras dari Trump itu. Dan mereka menyatakan siap nih buat melakukan serangan balasan jika terjadi intervensi militer. Nah, kemudian nih kayak apa ya kira-kira kekuatan dari masing-masing pihak? Nah, ini Raka akan kasih gambaran ya ini berdasarkan data dari Global Firepower Index dan juga laporan militer internasional. Nah, pertama kita mulai dari peringkat kekuatan militer globalnya dulu nih Tribuners. Jadi Amerika Serikat ini masih menempati posisi sebagai militer terkuat di dunia. Jadi berdasarkan Global Firepower Index, Amerika ini berada di peringkat pertama dari lebih 145 negara Tribuners unggul dalam hampir seluruh aspek militer konvensional. Nah, peringkat teratas ini didasarkan pada keunggulan Amerika Serikat di hampir seluruh aspek militer konvensional, mulai dari besarnya anggaran pertahanan, jumlah dan kualitas alutsista, kekuatan udara dan laut, hingga kemampuan logistik serta jangkauan operasi global. Nah, sementara itu, Iran ini berada di peringkat 14 dunia, menjadikannya salah satu kekuatan militer terbesar gitu ya di Timur Tengah. Meskipun masih terpaut jauh dari dominasi militer Washington secara keseluruhan. Nah, kemudian dari jumlah personel militer gitu ya. Jadi dari sisi sumber daya manusia nih, Amerika Serikat memiliki keunggulan yang signifikan. Amerika Serikat tercatat memiliki lebih dari 1,3 juta personel militer aktif dan menjadikannya salah satu negara dengan kekuatan personel terbesar secara profesional dan terlatih. Nah, sementara itu, Iran ini memiliki sekira 600.000 personel aktif. Jumlah yang secara absolut ini lebih kecil ya dibandingkan dengan pasukan Amerika gitu. Nah, Teheran ini juga mengandalkan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC Tribuners sebagai tulang punggung pertahanan strategis dan pengaruh regionalnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari anggaran pertahanannya nih, itu menjadi perbedaan paling mencolok juga yang terlihat ya dari antara Amerika Serikat dan juga Iran nih Tribuners.
Jadi Amerika ini tercatat sebagai negara dengan belanja militer terbesar di dunia. Jadi setiap tahunnya nih, Washington ini mengalokasikan ratusan miliar dolar Amerika Serikat nih untuk sektor pertahanan. Nah sebaliknya, anggaran militer Iran ini jauh lebih terbatas, terutama akibat tekanan sanksi ekonomi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah pembatasan akses ke sistem keuangan global dan teknologi militer barat membuat Iran ini sulit gitu ya buat meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan. Nah, kemudian kalau dilihat dari kekuatan udara nih, dari segi itu Amerika Serikat dinilai unggul mutlak gitu ya. Dan ini Amerika Serikat mengoperasikan ribuan pesawat militer yang mencakup berbagai jenis serta fungsi. Jadi armada udara ini terdiri dari jet tempur generasi terbaru dengan teknologi siluman, kemudian pesawat pengebom strategis jarak jauh, ada juga pesawat pengintai dan pengisian bahan bakar di udara, hingga drone bersenjata berteknologi tinggi. Nah, sebaliknya nih, Iran memiliki jumlah pesawat militer yang jauh lebih terbatas dan sebagian besar armada udaranya ini terdiri dari pesawat generasi lama yang diperoleh sebelum atau sesaat setelah revolusi Iran. Keterbatasan akses terhadap suku cadang dan teknologi barat akibat sanksi internasional membuat modernisasi kekuatan udara Iran ini juga berjalan lambat. Nah, kemudian kalau dilihat dari kekuatan lautnya nih, Tribuners. Nah, ini angkatan laut Amerika Serikat gitu ya. Kekuatan lautnya nih menjadi yang terkuat di dunia nih dengan belasan kapal induk. Kemudian juga ratusan kapal perang serta armada kapal selam nuklir yang mampu beroperasi global. Sedangkan Iran tidak memiliki kapal induk dan armada lautnya lebih fokus pada pertahanan wilayah terutama di Teluk Persia nih Tribuners. Jadi Iran diketahui hanya mengandalkan kapal cepat bersenjata, ranjau laut dan juga taktik perang asimetris nih untuk menghadapi armada besar lawan. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi rudal-rudal yang dimiliki nih Tribuners. Jadi Amerika Serikat dilaporkan memiliki sistem rudal dan pertahanan udara yang sangat maju secara teknologi. Namun fokusnya lebih pada kombinasi antara rudal ofensif jarak jauh dan sistem pertahanan. Jadi kayak Tomahawk untuk serangan presisi serta sistem Patriot dan THAAD nih untuk melindungi wilayah dan sekutu dari serangan musuh. Nah, sedangkan Iran ini diketahui memiliki arsenal rudal balistik ya jarak pendek hingga menengah nih yang menjadi salah satu pilar utama kekuatannya. Rudal-rudal itu kayak Shahab, kemudian Emad dan Sejil nih yang dikembangkan untuk mencapai target strategis di kawasan Timur Tengah, termasuk pangkalan operasi militer besar ya dan lokasi penting sekutu Amerika Serikat dengan jangkauan lebih dari 2000 km. Nah, kemudian nih, Tribuners seiring dengan itu nih, kita juga tahu bahwa di Iran ini juga situasinya lagi memanas ya, nggak cuma hubungannya sama Amerika Serikat aja. Tapi di Iran sendiri ini juga terjadi demo besar nih, Tribuners, sejak 28 Desember 2025 nih, hingga Januari 2026 ya, ini demonya masih panas gitu ya di sana dan diketahui ini udah menewaskan sebanyak 648 demonstran nih Tribuners. Jadi itu menurut laporan terbaru dari kelompok HAM yang berbasis di Norwegia yakni Iran Human Rights nih atau IHR NGO Tribuners. Itu dalam keterangan resminya mengungkapkan bahwa di antara para korban nih terdapat 9 anak di bawah usia 18 tahun. Nah, selain korban jiwa, ribuan orang juga mengalami luka-luka akibat bentrokan selama aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai kota besar di Iran. Nah, sementara itu, angka berbeda nih disampaikan oleh kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat nih Tribuners. Jadi kalau menurut laporan mereka nih Tribuners pada Senin 12 Januari 2026 ini jumlah korban jiwa ini mencapai 544 orang. Nah, di sisi lain, media semi resmi Iran Tasnim ini melaporkan ada 109 personel keamanan yang turut menjadi korban dalam aksi protes yang terus meluas di berbagai penjuru negeri. Jadi kekerasan ini juga menyasar lembaga kemanusiaan ya dan Palang Merah Iran ini juga mengonfirmasi bahwa seorang stafnya ini tewas dalam serangan terhadap salah satu gedung bantuan di Jurgen, ibu kota provinsi Golestan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.